Sore. Selamat bertemu kembali. Siapa yang pernah bertemu saya, tolong angkat tangan. Jadi yang belum pernah ketemu sebentar lebih berkenalan ya. Oke. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saudari kami sudah memuji nama-Mu. Kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau menyatakan memasuki tahun yang baru dan sekarang sudah bulan yang ketiga Tuhan. Tentu Engkau mempunyai rencana dalam hidup kami untuk tahun ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami boleh berdiam diri mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah siapkan hamba-Mu, sudah utus dia, Engkau juga akan melengkapi untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita panggil berdiri semuanya sekali lagi. Kita akan membaca satu ayat saja ya. Tapi nanti waktu saya khotbah, saya minta semua buka Alkitab dan turut saya bantu saya ya, untuk karena akan banyak ayat-ayat akan dikutip nanti. Nah, saudara sekalian, kita sekarang buka dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 saja. Yohanes 15 ayat 16. Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Siap? 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan telah mendalamkan kamu dengan pergi dan mensiapkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Mu diberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Maaf sekali nih, saya ada ke San Francisco kedinginan sekadar dari kemarin sore ya, kedinginan, jadi agak ibu saja bukan amdan Tuhan ya. Nah, saudara sekalian, kita sudah memasuki tahun 2000 berapa? 2020. Nah, sudah masuk hari ini, hari yang pertama bulan Maret. Saudara masuk tahun 2020, ada kerinduan mau lakukan apa? Ayo, ada yang usia, silakan. Ada rencana nggak tahun 2020? Mau pulang Indonesia kah? Atau mau ke Inggris kah? Atau mau apa kah? Nah, saudara sekalian, banyak orang di Indonesia ini tahun itu rindu ke tanah suci. Nanya aja katanya. Datang itu yang dari Wuhan. Bahkan semuanya saudara sekalian, kemarin ada teman saya pendeta Fusi, kita pernah kemarin tidak, dia tuh ke Dubai dan di pesawat dia foto, hanya satu penumpangnya dia sendirian saudara sekalian. Dan biasanya yang ikut itu orang yang mau ke Mekah, ya, itu jadi tidak ada semuanya. Nah, jadi ada rencana, ada kerinduan batal karena gara-gara itu virus yang tiba-tiba datang ya. Tahun 2019 belum ada, tiba-tiba datang tahun 2020 Januari kalau tidak salah. Saya pulang dari Jakarta tanggal 27 Januari sudah ada. Dan orang bilang naik pesawat harus pakai masker katanya. Saya pakai, di atas ada beberapa orang yang pakai juga. Karena sesak nafas satu sekali, jadi saya buka semuanya. Dan itu bukan dari China, saya pakai gel. Jadi ada orang-orang yang punya rencana. Nah, saya sendiri rencana tahun ini saya tidak bisa pakai pol. Saya sendiri itu rencana mau pelayanan ke Asia Tenggara. Apa sebabnya saudara sekalian? Karena saya itu sudah selesai tugas di Indonesia. Saya sudah menginjili itu dari India sampai Merauke. Oktober yang lalu saya ke Merauke, kita ke Nabiri, ke Merauke dan ke Jayapura. Jadi untuk saya itu sepertinya sudah bayar hutang ke Indonesia lah.
saya kepingin ke Asia Tenggara, termasuk ke Wuhan, UP, sudah ada, hanya ke sana. Nggak tahu bisa kesampaian nggak, saya sama teman. Ya tunggu aja, siapa tahu ini ditemukan pemastinya ya. Ada teman-teman itu yang kirim sama saya pantun tentang Wuhan. Ya. Lalu itu dari Indonesia itu yang dikirim itu luar biasa. Ada pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apa gitu ya. Lalu dikasih komentar, orang Indonesia itu pintar sekali untuk kreatif. Lalu saya bahas, saya mau sedang mendengarkan juga apa yang saya tulis. Dan begini seluruh sekalian. Saya bilangnya begini. Jadi teman yang tulis ya, dia tulis cara mengingatkan untuk mencegah virus corona. Jadi ada pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Lalu dikasih komentar, Indonesia memang kreatif. Oke, lalu saya balas. Kalau kreatif, kapan ada pembasmian virus corona? B. Waktu hidup makin singkat. U. Untuk melawan virus corona tidak cukup dengan pantun saja. H. Hidup banyak orang makin terancam. A. Ayo orang Indonesia yang kreatif buatkan pembasminya. N. Nanti terlambat makin banyak yang tewas. Moga bukan member grup WA ini, sebab masih harus melaksanakan amanat aku. Ya, jadi kalau Wuhan, WUHAN, ya, itu banyak yang terganggu. Nah, saya tidak tahu apakah virus ini akan terus berlangsung atau tidak. Tapi saya tadi dikirimin anak-anak kabar yang kurang enak. Katanya di Costco itu air sudah habis. Di toko-toko Chinese beras sudah habis. Untuk San Francisco kacau begitu ya. Sekalipun wali kota sudah bilang ini sudah bahaya. Ada nih, tenang-tenang saja semuanya ya. Karena Tuhan tidak perlu panik saudara sekalian. Nah, saya sendiri ingin ke Asia Tenggara. Memang saya sudah pernah ke beberapa tempat, tapi kerinduan tahun ini saya bisa ke sana untuk menginjil. Ya. Saya ingin menginjili orang-orang setempat. Ya. Banyak hamba buat pelayanan di Asia Tenggara. Saya tahu ada yang ke Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, tapi semuanya melayani perantau-perantau Indonesia seperti Anda di sini. Ya. Itu di sana sangat banyak TKI. Tahun 2008 saya ke Hong Kong. Itu TKI 150.000, sekarang katanya sudah 250.000. Ya. Belum di Taiwan mungkin sekarang sudah 200.000 TKI dari Indonesia. Tapi saya ingin ke sana tidak untuk melayani orang Indonesia, tapi untuk melayani orang-orang setempat. Bisa ke sana atau tidak, saya tidak tahu. Kalau Tuhan berkenan, dia Tuhan akan buka jalan. Virus ini karena bagaimanapun juga kalau saya mau ke sana, virus belum dibasmi, tentu anak-anak tidak izinkan bagaimanapun juga. Kalau bilang Pak jangan pergi dulu, virusnya masih ada di sana. Nah kita tidak tahu, tapi yang sekarang sudah jelas yang merajalela di mana? Korea Selatan. Di satu gereja ada satu ibu kena, lalu ketemu orang-orang di gereja, itu gereja paling banyak kena virus katanya. Ya, kita tidak tahu. Ya. Saya hari ini mau beritahu kepada saudara apa kerinduan Tuhan Yesus. Apa kerinduan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan apa? Ada yang ingat? Ayo coba. Ada yang ingat? Dikatakan apa? Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu supaya pergi apa?
Menghasilkan buah. Buah apa? Buah yang tetap. Buah yang tetap. Terus sekalian, ini ayat harus kita hayati sungguh-sungguh. Hayati sungguh-sungguh. Saya ingat, saya itu ada 6 saudara. Perempuan 1 masih hidup di Jakarta, laki-laki 4. Sebenarnya ada 6, tapi 1 masih bayi meninggal. Jadi kita tinggal 5 orang. Nah, dari 5 saudara laki-laki ini, 4 sudah tidak ada. Yang terakhir mungkin 7 tahun yang lalu. Dari 5 saudara laki-laki ini, saya masih hidup. Mengapa masih hidup? Jadi saya ingat itu ayat yang tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya ada 5 saudara laki-laki. Kok saya yang dipilih? Mengapa saya dipilih? Saya juga tidak tahu. Tapi ayat itu mengatakan, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kau pergi menghasilkan buah yang tetap. Nah, satu sekalian. Bagian Alkitabnya Yohanes pasal 15 diajarkan Yesus kepada murid-muridnya pada malam sebelum dia disalibkan. Murid-murid ini, saudara sekalian, selama 3,5 tahun tiap hari mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Tiap hari loh. Kalau Anda sudah seminggu sekali kali dengan pasal khotbah. Nah, saudara sekalian, pada malam hari itu Yesus ingatkan mereka, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya engkau pergi menghasilkan buah. Nah, selama 3,5 tahun murid-murid ini mengikuti Yesus. Dan saudara ingat mengapa mereka mengikuti Yesus? Karena Yesus memilih mereka. Ingat saja, itu bersaudara Petrus dan Andreas, Yohanes dengan siapa? Yakobus. Itu 4 orang semua nelayan di tepi Danau Galilea. Nah, saya numpang tanya, pada waktu Yesus memanggil 4 orang ini, kira-kira ada berapa banyak nelayan di tepi Danau Galilea? Ada berapa? 4 orang. Ada berapa kira-kira nelayan di tepi Danau Galilea pada waktu itu? Banyak. Kenapa yang 4 dipilih? Kenapa yang lain tidak dipilih? Nah, saudara, ini perlu direnungkan. Perlu direnungkan. Ingat waktu anak kecil di Indonesia, ada tetangga-tetangga di pintar sekolah, mungkin orang kaya dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi saudara dipilih Tuhan. Mengapa? Pernah renungkan tidak? Istri saya tahun lalu bulan April dipanggil Tuhan. September yang lalu saya ke Indonesia selama 4 bulan. Nah, Natal yang lalu saya ada di hotel Kebayoran Baru yang mau pelayanan di Bekasi. Saya nangis. Pertama kali dalam hidup ini, Natal 25 Desember saya nangis. Mengapa nangis? Karena saya sendirian. Tidak pernah Natal sendirian. Ya, saudara kalau rasa Natal sendirian itu pasti nangis. Sedih sekali. Tapi saya sering juga nangis di Indonesia waktu sendiri. Nangis kenapa? Karena saya merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan kok pilih saya, ini orang berdosa. Kok mau dipakai Tuhan? Sampai sekarang itu sangat-sangat menyentuh hati saya. Mengapa Tuhan pilih saya? Nah, saudara sekalian, sekarang coba dibuka satu ayat dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Tolong yang dapat
Bacakan. Petrus 1 ayat 1. Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bithnia, yaitu orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang diputuskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima kesukaan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kami. Ya, di situ dikatakan dari Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di Pontus, Kapadokia dan sebagainya, ya, itu adalah orang-orang Kristen pertama yang karena iman mereka dianiaya, dimusuhi baik oleh pemerintah Romawi, baik oleh orang Yahudi dan juga oleh keluarga mereka yang non-Yahudi. Dan mereka tersebar. Lalu Petrus menulis surat itu, ya. Dan di situ dikatakan apa? Orang-orang yang terpilih menurut apa? Rencana Allah. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ingat, dipilih. Dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya mau tanya sini. Ingat, Pak Saul dengan Ibu Susan. Oke? Pak Saul itu kenal Ibu Susan berapa lama, lalu memutuskan mau menikah dengan dia. Ingat nggak? Hampir 10 tahun. Hah? Berapa? Berapa lama? Berapa lama kenal sampai ambil keputusan mau menikah dengan Ibu Susan? 10 tahun. 10 tahun? Kok lama benar? Tidak 1 minggu saja. Ada peraturan nggak boleh menikah. Oh, ada peraturannya. Iya. Oke. Sebenarnya ingin cepat nikah. 5 tahun nggak boleh menikah. 5 tahun nggak boleh menikah, tapi sebenarnya Gara-gara inginnya. kuliah di saat. Oh ya. Nah, saudara sekalian, saya Indonesia, saya mengadakan seminar keluarga. Ya. Saya tanya pasangan-pasangan, kenal berapa lama lalu putuskan menikah? Ada yang 1 hari, heran juga saya. Ya, itu luar biasa. Ya, tapi ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun. Saya bilang kenapa? Nah, kenapa? Ini alasannya karena sekolah. Coba kalau tidak sekolah pasti cepat-cepat kok. Nah, saya tanya saya punya istri sebelum dia meninggal. Saya tidak pernah tanya. Terakhir saya tanya sama dia. Saya bilang, kenapa kamu mau menikah dengan saya? Jawabnya apa? Ayo, ada yang mau jawab. Jawabnya cuma 1. Karena kamu baik. Berarti apa? Baik. Tidak. Dia banding-bandingkan dengan orang lain dulu. Ternyata saya yang paling baik, makanya mau sama saya. Amin. Nah, ya pasti dong. Ya, bagaimana saya tahu baik? Ya, tahu baik kan pasti ada perbandingannya. Nah, itu kita manusia, kita perlu waktu. Nah, saudara sekalian, Alkitab katakan apa? Kita adalah orang yang terpilih sesuai dengan. Nah, sejak kapan Allah rencana mau pilih kita? Sejak dalam kandungan, ya. Salah. Sebelum dalam kandungan, sejak dalam kekekalan. Dan yang luar biasanya di sini saudara sekalian, Allah kita itu Allah yang maha pemurah. Dia sudah tahu ini Bob Cokiman ini, ya, jadi pendeta jatuh bangun di dalam dosa. Kok bisa begitu? Pendeta jatuh bangun di dalam dosa. Terus sekalian percayalah, banyak pendeta itu jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan sudah tahu sejak kekekalan. Seperti siapa? Seperti Petrus. Sudah ditahu ini orang pasti 1 kali akan menyangkal aku 3 kali. Padahal mulutnya, biar mati aku mau mati. Ternyata terus kalian menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi Tuhan tetap. Kita juga demikian. Ya. Tidak percaya kita jatuh bangun di dalam dosa. Baca sekarang Yakobus 4 ayat 17.
Yakobus 4:17 dibaca. Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia Jikalau seorang tahu harus berbuat baik, lalu tidak melakukannya, maka ia Oke, mau tanya, yang mana baik, merokok atau tidak merokok? Kalau merokok, kalau kita bilang apa? Hah? Berdosa, bukan saya bilang loh. Kalau tahu berbuat baik, tahu tidak melakukan, itu adalah dosa. Kalau utang, yang mana baik, bayar atau tidak bayar? Kalau tidak bayar, terus kita paling senang kalau tidak bayar utang, betul tidak? Yang mana baik? Bangun pagi sebelum kemana-mana, bersaat teduh atau tidak bersaat teduh? Kalau tidak, jatuh bangun dalam dosa. Terus kalian, Tuhan tahu siapa saudara, siapa saya. Tapi Tuhan begitu baik. Dia memilih kita, dan kita bisa apa? Menghasilkan buah yang tetap. That is the only reason why you and me still alive now. Not for other reason. Ingat baik-baik di firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya engkau pergi mengesan buah dan buah itu tetap. Buah tetap itu bukan buah Roh Kudus, tapi adalah jiwa-jiwa. Murid-murid ini dipanggil Tuhan. Dari sekian banyak orang yang di tepi danau Galilea, kok 4 orang ini dipilih untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang tetap. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan yang hidup, lalu ikan hidup dibikin jadi apa? Ikan bakar, ikan goreng, ikan tumis yang sendiri. Tapi sekarang aku panggil engkau supaya engkau menangkap manusia yang mati menjadi manusia yang punya hidup kekal, ya, yang punya hidup baru. Nah, itulah tujuan saudara sekalian. Kita masih hidup sampai hari ini, bukan untuk cari uang di San Francisco, everything need money, but money is not everything. Ingat baik-baik. Ya. Kita dipilih Tuhan supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu. Sudahkah kita menghasilkan buah? Nah, itulah inisiatif Tuhan. Pada malam dia akan disalibkan. Kita perlu perhatikan saudara sekalian. Kita orang Tionghoa mempunyai kebiasaan perhatikan ucapan-ucapan terakhir orang tua kita jikalau sudah mau meninggal. Ini Yesus, ya. Yesus banyak khotbah kepada murid-muridnya tiap-tiap hari. Tapi malam ini adalah khotbah yang sangat penting dan beritahu murid-muridnya. Ingat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya engkau pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Apa sebabnya Yesus khotbahkan ini? Karena selama 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus tiap hari dengan khotbah Yesus. Saya mau tanya dulu sekarang, yang mana hebat, khotbah Yesus atau khotbahnya Stephen Tong? Sudah pernah dengar khotbah Stephen Tong belum? Yang mana hebat, khotbah Yesus atau khotbah Stephen Tong? Siapa? Pernah dengar khotbah Yesus belum? Nah, itu saudara sekalian, gampang sekali jawab tadi. Pernah dengar nggak Yesus khotbah berani-berani bilang Yesus khotbah lebih baik daripada Stephen Tong? Nah, ya? Ya, tapi ada dengar, kita akan dengar, ya. Nah, benar Alkitab di mana ayatnya? Ayo jawab sekarang. Buka Matius pasal 7, 2 ayat terakhir dibaca. Matius 2 ayat terakhir dibaca.
terakhir, Matius. Ya, dibaca 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, buka orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Jadi Yesus dikatakan setelah Yesus selesai berkhotbah, orang berkata apa? Dia mengajar dengan penuh kuasa. Jadi kalau orang tanya yang mana hebat, khotbah Stephen atau khotbahnya Yesus, jawabnya Yesus. Apa sebabnya? Karena yang mendengarkan ada komentar. Dia mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli Taurat dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, ini Yesus khotbah yang luar biasa. Murid-muridnya selama 3,5 tahun bukan saja tiap hari mendengarkan khotbah Yesus, tapi tiap hari menyaksikan mujizat Yesus. Orang timpang berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Ya. Orang sekarang sangat senang mau lihat mujizat-mujizat. Orang-orang bikin KKR, temanya apa? Kesembuhan ilahi. Tidak ada bicara Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Cari mujizat. Ini murid tiap hari lihat mujizat Yesus. Sampai pada malam hari itu ternyata mereka itu belum berubah. Masih bertengkar. Mau perjamuan kudus bertengkar. Di sini pernah nggak mau perjamuan kudus orang bertengkar? Jangan ya. Udah boleh. Murid-murid bertengkar siapa yang paling hebat antara mereka. Bahkan datang mamanya si Yohanes sama si Yakobus dekati Yesus. Yesus, kalau jadi raja, anakku dua di kiri kanannya. Nah, yang lain duduk di mana? Di lantai, saudara sekalian. Itulah murid-murid Yesus. Banyak orang Kristen dengar khotbah mujizat tapi masih sombong. Saya sih berkata apa? Belajar daripada kenal kemudian dan hati. Saudara sekalian, Yesus berat hati Tuhan. Malam itu, tapi dia ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Nah, saudara sekalian, saya sudah separuh khotbah masih belum beritahu bagaimana supaya bisa berbuah lebat. Karena saya sudah ingat terus, saudara dipilih jadi orang Kristen supaya menghasilkan buah yang tetap. Sudah berbuah belum? Maka itu sudah kenyataannya. Ini ada beberapa. Yang pertama coba dilihat Yohanes pasal 15 tadi, ayat yang kedua dan ketiga dibacakan. Dan kedua dan ketiga. Dan 15 ayat kedua dan ketiga dibaca. Ayo silakan. Yang nanti padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan yang nanti yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Nah, bagaimana bisa berbuah? Harus di apa? Potong dan dibersihkan. Tadi datang sudah mandi belum? Ada yang tidak mandi kena dingin ya, itu oke lah, biasa. Nah, ini dibersihkan artinya apa? Semua ranting yang tidak berbuah dibersihkan supaya bisa berbuah. Bukan soal mandi tidak mandi, saudara. Tapi hidup kita, apakah sudah dibersihkan? Seperti apa? Seperti got yang di Jakarta, saudara sekalian, kan banjir lagi. Kenapa banjir? Ternyata ditemukan itu di got di Jakarta itu ada banyak sampah-sampah bangunan. Jadi itu dibersihkan. Bagaimana supaya kita bisa berbuah lebat, kita bisa bersaksi untuk Yesus Kristus? Hidup kita itu harus dibersihkan. Nah, sekarang coba lihat, kalau saya tidak salah ingat, Efesus pasal 4 ayat 32 dibacakan. Efesus 4 32.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4:32 ya. Tunggu saya lihat dulu. Saya ini salah sebut tadi, tapi tetap di surat Efesus. Iya, 31 benar, 31 ya. Segala kepahitan, kegelaman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus yang didirikan oleh Paulus sendiri, yang dikembangkan oleh Paulus sendiri selama kurang lebih 3,5 tahun. Terus kalian perhatikan ini, gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus, gereja yang dikembangkan oleh Rasul Paulus selama kurang lebih 3,5 tahun. Tapi waktu dia tulis surat, dia bilang apa? Segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Minta ampun. Ternyata di gereja Efesus yang didirikan oleh Rasul Paulus dan digembalakan oleh Rasul Paulus ternyata masih ada kepahitan. Anda bisa bayangkan pendirinya Rasul Paulus, gambarannya Rasul Paulus, kok masih bisa saudara sekalian? Karena kita masih darah daging manusia. Itulah sebab dikatakan harus semua dibuang, dibersihkan. Di dalam hidup orang Kristen hal-hal ini tidak boleh ada. Baru kita bisa menjadi saksi. Saudara bersaksi tentang Yesus, tentang orang lihat, Yesus. Ternyata kamu apa? Tukang fitnah, ada kedengkian, ada kejahatan. Bagaimana bisa bersaksi, saudara sekalian? Itulah sebab Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan ranting-ranting yang tidak berbuah akan dibersihkan. Itulah sebabnya kita perlu memeriksa diri kita. Apakah ada penghalang-penghalang di dalam hidup kita hingga kita tidak bisa menjadi saksi, atau kita tidak berani menjadi saksi Kristus, boro-boro menjadi saksi Kristus. Tuhan tahu hidup. Masih ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, yang perlu dibuang, dibersihkan. Kita tidak berani ajak tetangga kita ke gereja atau dengan Injil. Apa sebabnya? Kita akan dicibir saudara-saudara. Gereja, hidupmu bagaimana? Utang nggak bayar-bayar saudara-saudara. Padahal ada uang, bukan tidak ada. Bohong-bohong. Buang semua. Dibuang semuanya supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Bisa berbuat. Yang pertama, biar Tuhan tolong kita memeriksa dalam hati kita, ada hal-hal apa yang perlu disingkirkan. Kemudian yang kedua, ayat ke-4 dan ke-5 dibacakan. 4 dan 5. Yohanes 15, 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok aku, demikian juga kamu tidak berbuah jika aku. Nah, saudara sekalian, di sini tuh yang kedua, tinggal
tinggallah di dalam aku. Apabila engkau tidak tinggal dalam aku, maka engkau tidak bisa berbuat. Jadi yang pertama harus dibersihkan. Yang kedua harus tinggal di dalam aku. Terus kalian, ini penting sekali untuk murid-murid pada waktu itu. Karena Yesus memanggil mereka dan mereka mengeluarkan buah. Dan mereka dilatih, ya, seperti sekolah di SMP saat 4 tahun, kalau murid-murid ini 3 tahun setengah saja. Tiap hari dengan khotbah Yesus, tiap hari dengan musik. Tapi mereka is not ready yet. Karena Yesus tahu, habis buat khotbah malam hari ini, ada 12 muridnya, ada satu yang akan jual kue. Harga 30 keping perak, harga seorang budak pada waktu itu. 1 tahun gajinya. Jadi berarti 1 bulan gajinya berapa? Kalau 1 tahun 30 keping perak, jadi satu hari gajinya berapa? 2,5 dong. 2,5 kali 12 ya 30. Ada satu muridnya akan menyangkal dia 3 kali. Dan ada 9 muridnya akan melarikan diri waktu Yesus ditangkap. Hanya ada satu murid yaitu Yohanes ada di bawah kayu salib Yesus ketika Yesus disalibkan. Sakit hati nggak saudara-saudara? Ada saya kenal satu teman pendeta dari satu gereja dan anggota-anggotanya itu mula-mula semua mahasiswa-mahasiswi yang datang sekolah di Amerika. Sampai dia itu tidak mau dipanggil pendeta, dulu panggil saya Cici saja. Setelah ini anak-anak mahasiswa sudah berkeluarga, bekerja semuanya, pendetanya ditendang keluar terus. Sakit hati nggak? Sakit hati terus kalian. Ya. Tadi malam Pak Saul interview saya, dia bilang, Pak Bob, dalam pelayananmu ada suka duka nggak? Saya bilang ada suka duka, ada kepahitan nggak? Ada. Bagaimana menghadapi kepahitan? Saya bilang apa? Buang di laut mati. Sudahlah mati terus sekalian. Buang di laut mati. Ya. Nah, murid-murid ini 3,5 tahun dengan khotbah Yesus tinggal sama-sama. Ya. Dikasih makan keras setiap hari. 1 jual Yesus, 1 menyangkal Yesus, 9 melarikan diri. Sakit hati enggak? Yesus tahu. Maka dia katakan, tinggal tetap dan syukur kepada Tuhan. Murid-murid ini biarpun lari dan sebagainya, mereka kumpul setelah Yesus disalib. Ketakutan sembunyi. Dan pada hari ketiga, ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus bilang apa? Kalau saya orang Makassar, datang di tengah-tengah mereka, tak mati semuanya. Kamu ini ya, 3,5 tahun dengan saya khotbah, 3,5 tahun dengan saksikan saya mujizat. Saya kasih makan gratis 3,5 tahun. Sekarang kamu lari semua. Saya tendang saudara. Untung Yesus bukan orang Makassar. Nah, Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Luar biasa Yesus kita. Tapi engkau harus tinggal tetap. Banyak hal di dalam hidup ini yang menyebabkan kita tidak tinggal tetap. Kira-kira tahun 60-an di Kanada ada seorang pengkhotbah terkenal namanya Charles Stapleton. Dia seangkatan dengan Billy Graham. Selama 20 tahun pada waktu sebelum tahun 60 kira-kira tahun 40-an ke atas. Ya. Itu Charles Stapleton kemudian tinggalkan Tuhan. Pada tahun 57 dia ada tulis satu buku, Farewell to God. Pengkhotbah Kanada terkenal meninggalkan Tuhan karena dia melihat kehidupan ini. Ada banyak hal yang dia tidak bisa mengerti. Kalau Tuhan baik, mengapa terjadi gempa? Kalau Tuhan baik, mengapa ada virus corona? Terus sekali, ada hal yang dia tidak bisa jawab, maka dia tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tinggal tetap. Saya dulu waktu pelayanan di Pasadena, ada seorang anak dari Medan.
tuanya buka warung kopi di Medan, namanya Ehud Untung. Dia kemudian selesai sekolah menikah lalu tinggal di North Carolina, di Raleigh sana. Nah, dia tinggal di sana. Satu hari dia ke gereja, habis gereja dia main pingpong karena di gerejanya ada tempat main pingpong. Waktu dia selesai main pingpong, ada satu om minta tolong dia antar pulang ke rumahnya. Kalau dia antar pulang ke rumahnya, dia pulang dan main pingpong lagi karena istrinya tuh 10 minggu lagi rapat. Main pingpong yang kedua, tiba-tiba dia jatuh. Waktu dia jatuh, istrinya tahu, panggil 911, datang, angkat dia, sudah tidak ada. Ternyata dia kena euforisme, pecah pembuluh darah. Nah, saya tahun 2018 ke Medan. Saya cari mamanya. Saya tidak telepon, saya datang saja ke sana. Lalu saya cari mamanya ikut. Lalu saya tanya, hai, ya, ini Hauma. Dia bilang, langsung tidak mau bicara. Lalu dia bilang apa? Saya sebenarnya sudah tidak mau ketemu dengan orang-orang yang kenal anak saya. Apa sebabnya? Karena kalau saya ketemu orang-orang yang kenal anak saya akan ingat anak saya. Dan saya susah. Ternyata sebelum Ehud meninggal, mamanya pergi kunjungi dia. Dan dia baru pulang Medan 2 hari, dapat kabar anaknya meninggal, dia panik. Maka sangat sedih, maka dia bilang, saya tidak mau ketemu lagi orang-orang yang kenal anak saya. Bahkan sekarang saya sudah tidak ke gereja lagi. Sedangkan dia adalah keluarga pendiri gereja yang mereka beribadah di sana. Dan bukan itu saja, dia bilang, sekarang saya juga sudah tidak mau berdoa. Buat apa berdoa? Kalau Tuhan tentukan mati, untuk apa berdoa? Make sense juga tuh. Sedangkan saya ke sana sekalian mau doakan dia. Akhirnya saya tidak jadi berdoa karena dia bilang berdoa pun tidak mau. Saya tidak tahu sekarang bagaimana. Ya. Tapi itulah peristiwa-peristiwa yang bisa membuat kita meninggalkan. Itu terjadi bukan saja mamanya termasuk pengikut besar Charles Stanton. Tapi apapun yang terjadi saudara sekalian, kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Ada amin? Tahun 2017, waktu saya dengan istri masih hidup itu waktu di Makassar, kami mau rayakan anniversary yang ke-44 tahun 2018. Ke-18, 17. Pagi-paginya saya ditelepon anak saya dari Los Angeles. Pak, rumah kita kebakaran. Can you imagine? Hadiah anniversary ke-44, rumah kebakaran. Pernah dengar nggak rumah pendeta kebakaran? Saya sampai hari itu tidak pernah dengar rumah pendeta kebakaran. Kok rumah saya bisa kebakaran? I don't know. Terus kalian, ya, kita berdoa sama istri, layani Tuhan sungguh-sungguh tidak main-main. Baik, kenapa bisa terjadi? Pertanyaan. Tapi Tuhan tolong kita stay. Memang asuransi bayar siapa, tetapi itu kan satu proses. Tapi itu bisa terjadi itu satu pertanyaan. But whatever happened, tahun yang lalu Tuhan panggil dia. Sedangkan saya bilang sama dia, kalau Tuhan mau panggil saya dulu, jangan kamu dulu, karena saya tidak tahan hidup sendiri. Apa sebabnya? Karena itu laki-laki dibuat dari rebutan, laki-laki dari apa? Perempuan dari apa?
Tulang saudara, tentu lebih kuat daripada laki-laki. Mama saya tuh ditinggal papa umur 35, bisa hidup sampai dengan 85. Saya tidak tahu bisa hidup berapa lama lagi, ya. Wah, hebat. Dan mengatakan, stay. Belajar dari siapa? Belajar dari tokoh perjanjian lama, Ayub. Tidak ada orang yang menderita lebih hebat dari Ayub. Satu hari semua harta habis. Dalam satu hari semua anak meninggal. Pernah dengar cerita? Ditambah lagi kurisan. Sampai istri mengatakan, tinggalkanlah Tuhan, sangkalah Tuhan. Sampai datang temannya 3 dari tempat yang jauh. Diam-diam waktu lihat Paulus susah. Itu bagus sekali. Kalau ada temanmu susah, diam-diam saja, jangan berkomentar. Apalagi mengatakan, ya karena Tuhan tahu imanmu kuat, maka engkau hadapi pencobaan ini. Jangan ngomong begitu saudara sekalian. Dia akan berkata, mendingan iman gua tidak kuat supaya aku tidak hadapi. Betul tidak? Jadi jangan bilang karena imanmu kuat, diam-diam saja. Tapi dasar manusia, diam-diam 3 hari mana tahan. Mereka mulai ngobrol. Yuk, coba pikir-pikir dong. Masa kamu gak ada dosa? Dan itu si A, si B, si C, semuanya dapat apa? Hukum karma. Karena mereka jahat, maka mereka sekarang celaka. Betul tidak? Amin. Kok diam semuanya? Umumnya gitu orang pikir toh. Kalau ada susah itu pasti. Ayub mengatakan, no, enggak, saya itu berbuat baik, tolong itu janda-janda, kan saya tolong semuanya, saya tidak ada. Enggak, pasti ada lah. Jadi terjadilah dialog sampai kitab Ayub ada berapa pasal? 40. Coba kalau mereka diam-diam cuma 2 pasal saja satu sekali. Ayub sampai pasal 23. Nah sekarang coba dibuka pasal 23. Baca dari ayat 1 sampai ayat ke-14. Bagus sekali. Ya, ini hafal. Saya tidak harap-harap kalau saudara ada kesulitan, ada hal yang tidak menyenangkan terjadi, baca Ayub 23 1 sampai 14. Silakan dibaca. Ayub 23 1 sampai 14 dibaca. Tapi Ayub menjawab, sekarang ia satu menjadi pemerintah, katanya menekan aku tinggal dengan aku. Semoga aku tahu mengalahkan dia dan boleh berdatang ke tempat dia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan menghibur-hibur dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepada aku dan akan mengerti apa yang diberikan kepada aku. Sudikah dia mengadakan perkara dengan hati dan keluarga? Tidak, dia akan menaruh perhatian padaku. Orang itulah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hatiku selama-lamanya. Sesungguhnya aku berjalan ke timur, dia tidak di sana dan atau ke barat, tidak mendapati dia. Di utara ku cari dia tidak tampak, tapi berlaku selatan dan melihat dia. Karena dia tak dalam hidupku, seandainya dia memuji aku akan tidur. Seperti bahasa itu kita mengenai. Ya, sampai di sana 10. Karena di atas jalan hidupku, apabila aku diuji, aku akan bagaikan arah. Salah, bagaikan apa? Emas. Nah, Ayub, lu pasti ada dosa, pasti ada salah. Oh enggak percaya. Terjadilah perdebatan sampai dia berkata apa? Aduh capek gua, mendingan gua menghadap Tuhan saja. Tuhan tahu aku siapa. Aku rasa ditekan Tuhan, tapi aku orang jujur, aku tidak tahu. Aku menghadap Allah dan pasti Allah membela aku. Lalu dia mencari Allah, mencari kemana? Ke barat, ke timur, ke utara, selatan, tidak menemukan Allah. Itulah sering terjadi di dalam hidup kita. Kita ada kesulitan yang kita tidak mengerti. Teman-teman kita menuduh kita tidak tahu bagaimana jawab. Lalu kita cari Tuhan, minta Tuhan kasih jawaban. Ternyata Tuhan juga diam-diam, tidak ada suara. Mengapa Tuhan tidak menjawab? Tahu nggak?
Mengapa Tuhan tidak menjawab? Ingat Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Dia berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Harusnya ada suara. Hai anakku, sabarlah. Nanti 3 hari lagi kamu bangkit loh. Gak ada suara begitu saudara sekalian. Sedangkan sebelumnya ada waktu dia dibaptiskan dan suara mengatakan, inilah anakku yang aku perkenan. Waktu dia menyatakan kemuliaannya di bukit, ada suara mengatakan, kenapa sekarang kau jadi salib? Anakku, anakku, mengapa kau meninggalkan aku? Kok gak ada suara? Karena Allah menangis dengan saudara. Allah menangis dengan Allah. Tidak ada suara. Tapi kalau engkau bertanya, God why? Why this happened on my? Why? There's no voice at all. Karena Tuhan sedang menangis dengan engkau. Dia tahu kesusahanmu, dia tahu kesedihanmu, dia tahu penderitaanmu, dia tahu air matamu. Tapi ayat berkata, ini ayat yang paling saya senang. Karena dia tahu jalan hidupku. Apabila aku diuji, aku akan keluar bagaikan emas. Inilah orang beriman seharusnya. Emas makin diuji, makin mulia, makin diuji, makin mulia. Dari emas 10 karat diuji, maka akan jadi emas 24 karat. Itulah tujuan daripada penderitaan. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dari bawah tetap. Bagaimana bisa berbuah? Yang pertama dibersihkan, yang kedua harus tinggal tetap. Terus sekalian, Tuhan mau kita bersaksi tentang siapa? Tentang Tuhan yang baik. Saya serahkan hidup saya sejak saya dedikasi jadi hamba Tuhan. Ini salah satu tujuan. Saya kemana-mana hanya menceritakan satu hal. Tuhan itu baik. Baik karena membantu kita. Tuhan itu baik karena dia memelihara kita. Saya kunjungi banyak tempat. Saya sampai tahun 2002 yang lalu, saya kalau cuti dari Amerika ke Indonesia, selalu diundang khotbah gereja Tionghoa yang besar-besar. Di Jakarta, Surabaya, di Bandung, Semarang, di Makassar. Ya. Tapi tahun 2002 Tuhan tegur, wow, kalau memang khotbahmu menarik, orang suka dengar. Kenapa kamu hanya khotbah di gereja-gereja Tionghoa yang besar? Kenapa tidak ke gereja-gereja Indonesia, tidak ke kampung-kampung? Saya coba. Mulai tahun 2002. Saya selalu ke desa. Karena orang-orang di Indonesia yang di desa-desa yang miskin-miskin itu seringkali bertanya, Tuhan baik di mana Tuhan? Kenapa hidup ini? Saya kesana. Bulan Oktober yang lalu saya ke Blitar bikin seminar untuk 50 pasang hamba Tuhan. Tiap hari kasih mereka satu pasang 50.000 untuk uang bensin. Saya bilang sama panitia, Pak, itu 50.000 uang bensin terlalu banyak setiap hari. Dia bilang, enggak Pak, mereka pelayanan di desa-desa, gaji hanya 400-500. Itu banyak orang. Tanya Tuhan, kalau Tuhan baik. So I go to tell them, God is good. Mati untuk kita dan memelihara kita. Saya jadi satu saksi. Saya bukannya hidupnya lancar-lancar, ya. Tapi saya mengalami Tuhan itu baik. Yang pertama dibersihkan. Yang kedua tinggal tetap, dan yang ketiga terakhir Yohanes 15 ayat 6 dan 7. Tolong dibacakan. Yohanes 15 6 dan 7. Dibacakan Yohanes 15 6 dan 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia
berubah seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dibuka orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Iya. Tinggal dalam aku dan tadi katakan firmanmu di dalam aku dan mintalah apa yang kau minta dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Hati-hati hati ini karena banyak orang yang menyalahgunakan hanya kalimat terakhir minta apa saja dalam nama Yesus akan diberikan kepada. Jangan percaya itu bukan perkata Yesus. Yesus berkata, tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, barulah doamu akan dikabulkan Tuhan. Bukan minta dalam nama aku, no. Ada dua, tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu, baru itu syaratnya. Dari yang ketiga, firman Tuhan diam di dalam hati kita, saudara. Karena kita katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia dicobai oleh iblis, dia berkata apa? 3 kali dia dicobai, jadikan batu ini menjadi roti. Oke, berkata lompatlah turun. Lalu dia katakan menyembah aku. Bagaimana Yesus menjawab? Yesus menjawab, tunggu saya telepon Pak Samiman dulu ya. Mau tanya dia ayat mana yang digunakan. Tidak terus sekalian. Yesus saja menyimpan firman dalam hatinya. Ketika dia dicobai, dia menjawab dengan firman Tuhan. Itulah sebenarnya berkata firman menyimpan dalam hati. Petrus yang 3,5 tahun ikut Yesus tiap hari dengan khotbah. Petrus yang tiap hari melihat mujizat Yesus. Ketika dia dikatakan, kamu ini murid Yesus dari Galilea, dia bilang apa? Tidak, bukan begitu firman Tuhan seharusnya. Itulah sebabnya yang menyangka. Banyak orang Kristen di dalam dunia ini gagal apa sebabnya? Karena tidak melawan cobaan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Bukan karena pendeta saudara sekalian. Karena itulah satu senjata kalau saudara baca di Efesus pasal 6. Pakailah selengkap senjata Allah. Ketopong keselamatan, sirah kebenaran. Katanya ada satu alat itu pedang roh untuk melawan. Hanya pedang roh untuk melawan, bukan yang lain. Itulah sebenarnya saudara kita perlu sekali. Bukan saya saat dulu belajar, tapi simpan firman Tuhan di dalam hati. Penting. Tapi kalau saudara pergi menginjil, ketemu orang di tren, mau injili dia, oke. Saudara percaya Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Siapa yang bilang? Pak pendeta saya yang bilang. Jangan bilang itu saudara sekalian. Saudara mesti bisa kutip ayat yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada apa kecuali melalui aku. Nah, di mana ayatnya itu? Jawab. Agama tidak menyelamatkan, tapi Yesus menyelamatkan dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada apa kecuali melalui aku. Nah, di mana ayatnya? Bagaimana aku mau menginjil dan berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya engkau berbuah buahmu dan buahmu tetap. Jadi harus bersaksi. Bersaksi harus pakai apa? Jangan mengatakan itu pendeta Bob loh yang bilang begini. Bukan pendeta Bob. Firman Tuhan mengatakan ini loh. Ayo coba ingat jangan buka kitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Allah apa kecuali melalui aku. Sudah dapat? Ingat? Enggak ada. Jangan gitu dong orang Kristen dong. Ayat itu masa enggak ingat? Ingat enggak? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Allah apa kecuali melalui aku. Oke, buka sekarang. Hafal ya? Hafal. Dan kali saya datang saya akan tanya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayo baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Amin. Yohanes berapa? 14 ayat.
14:6 gampang sekali saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 6. Yang paling terkenal saudara tahu Yohanes 3:16. Tapi lompat aja 11 pasal lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara mau bersaksi, mau memenangkan jiwa, harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Kalau perlu minta Pak Sal atau Ibu Susan ayat-ayat yang bisa kita gunakan untuk menginjil. Ayat-ayat yang bisa dipakai untuk menginjil, bukan hanya itu saja. Ada banyak ayat-ayat. Ya. Keselamatan bukan karena agama. Keselamatan adalah karena percaya. Kerinduan Yesus dan saudara menghasilkan buah dan buah itu. Saya sudah bantu saudara hari ini dipilih. Ya. Saudara dipilih. Sejak kapan dipilih? Sebelum bumi alam sudah diciptakan, kita sudah dipilih Tuhan, kita begitu. Dipilih untuk apa? Bukan cari duit. Baru-baru saya ada orang kirim saya foto, ada orang mati dengan uang, dengan rantai emas, bagaimana? Ada juga yang dikubur dengan mobilnya yang mahal. Semua kita tidak ada sekali, semua itu dicopot semuanya. Yang kita pulang datang, kita katakan datang dengan tangan kosong, dan kita akan pergi dengan tangan kosong. Tapi jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus, jangan mengatakan saya bukan pendeta, bukan sekali. Kita bisa mulai. Saya ada satu teman di Malang baik sekali. Ketika dia remaja, dia bertobat, dia mulai injili orang tuanya, saudara, keluarganya, tetangganya, teman sekolahnya. Sampai sekarang dia belum jadi pendeta, tapi dia senang sekali. Karena dia apa? Dipilih untuk menghasilkan buah, dan buah itu adalah amin. Kita berdoa. Ibu Susan. Silakan join dengan kami, klik subscribe, kemudian klik loncengnya juga, lalu like dan share buat teman-teman. Kiranya channel ini berguna bagi Anda dan berguna bagi orang banyak. Terima kasih.